Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik anak-anakku, perkenalkan saya Ibu dari Salamia. Insya Allah hari ini saya akan memaparkan materi tentang tata krama. Nah, yang pertama nanti akan saya jelaskan apa sih arti tata krama. Yang kedua, apa saja manfaat dari tata krama. Kemudian yang terakhir adalah contoh-contoh dari tata krama. Baik anak-anakku, saya tidak akan berlama-lama untuk memaparkan materi berikut ini. Disimak baik-baik ya. Nanti akan ada pertanyaan untuk kalian semuanya. Siap semuanya untuk mencatat ya. Baik, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adalah adat atau aturan ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita. Kemudian krama artinya sopan santun, tindakan, perbuatan ataupun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tata krama merupakan adat sopan santun atau kebiasaan kita dalam kita berbuat, bertingkah laku dalam kehidupan ini. Baik, jelas anak-anak semuanya? Kemudian tata krama juga berarti adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Nah, kebiasaan yang muncul karenanya ada aksi dan reaksi dalam pergaulan kita sehari-hari. Setelah kita bergaul, setelah kita berinteraksi dengan teman kita, dengan saudara kita, sudahkah kita bertata krama dengan baik? Insya Allah semuanya sudah bertata krama dengan baik. Baik anak-anakku, yang kedua, manfaat ataupun kegunaan dari tata krama apa saja sih? Manfaat atau kegunaan dari tata krama yang pertama adalah dengan adanya tata krama tersebut akan menciptakan kehidupan yang damai, aman, tentram, dan harmonis, baik sesama tetangga kita, baik sesama teman kita, ataupun sesama saudara kita. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan antar sesama. Kalau kita bersikap baik, bersikap sopan santun, maka akan terjalinlah kerukunan, kedamaian antar sesama. Yang ketiga, memperkecil adanya konflik atau permusuhan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat sopan santun, melakukan hal-hal yang positif, maka hal tersebut akan memperkecil adanya konflik, permusuhan ataupun perbedaan di antara sesama manusia. Kemudian yang keempat, manfaat dari tata krama adalah memudahkan kita dalam berteman di mana saja. Ketika kita beradab, bersopan santun, berbuat baik, maka kita akan mudah berteman, beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan teman kita, dimanapun kita berada. Ya, baik. Sampai sini sudah paham ya tentang tata krama, manfaatnya apa saja. Dan yang terakhir akan saya berikan beberapa contoh tentang tata krama. Contoh yang pertama yaitu ketika kita bertemu dengan teman kita di sekolah ataupun di jalan ataupun saudara kita, maka kita menyapanya dengan rasa ramah, dengan hormat. Bagaimana cara kita menyapa teman kita? Ya, kalau memang kita seorang muslim, ucapkanlah salam, assalamualaikum.
apa kabarnya? Gitu, tanyakan seperti itu yang menurut tata krama kita itu adalah baik. Kemudian tata krama contoh yang kedua adalah ketika kita hendak pamit sekolah, hendak pamit keluar dengan orang tua kita, hendaklah kita meminta izin kepada beliau, kepada orang tua kita. Yaitu dengan cara apa? Kita mencium tangan kedua orang tua kita, kemudian kita izin pamit, kita ingin pergi sekolah atau kita ingin berangkat kerja. Contohnya bagaimana? Mama, papa, insya Allah saya akan berangkat sekolah hari ini. Doakan saya di sekolah memperoleh ilmu yang berkah, yang bisa berguna untuk saya dan keluarga saya, ya. Itu minta doa sama orang tua, kemudian salim tangan kedua orang tua, kemudian kita berangkat ucapkan salam, ya. Kemudian contoh yang ketiga, ketika kita berjalan di depan kita ada orang yang lebih tua dari kita, nah usahakan kita berjalan dengan sejajar, tidak berjalan mendahului mereka, gitu. Ya, kita ucapkan salam kepada yang lebih tua dari kita, gitu, ya. Kemudian yang keempat, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara, hendaklah berbicara yang sopan, yang santun, tidak meninggikan suara. Nah, ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan teman kita, dengan orang tua kita, biasakan berbicara yang baik, yang sopan dan santun, ya. Sudah pernah dipraktekkan? Insya Allah sudah, ya. Baik, yang terakhir contoh yang akan saya paparkan hari ini tentang tata krama, yaitu ketika kita memanggil orang yang lebih tua dari kita, contohnya kakek kita, ibu kita, ataupun om tante kita, maka kita tidak menyebut namanya. Kita panggil dengan sebutan kakek, nenek, atau om, tante, ya. Kemudian ketika kita ingin memberi kepada mereka, kita beri yang terbaik buat mereka. Demikian video paparan saya tentang tata krama. Insya Allah anak-anak semuanya sudah mempraktekkan kan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.